Sabda Tuhan, barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sejarah keselamatan, ketika bangsa Israel harus mengembara di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir, ternyata mereka melintasi padang gurun dalam kurun waktu yang sangat lama, 40 tahun lamanya, sebelum mereka masuk ke tanah terjanji. Perjalanan itu sesungguhnya dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat, yaitu hanya 2 minggu saja dengan berjalan kaki. Namun karena orang Israel degil hatinya, tidak percaya, dan seringkali ingin kembali menikmati kenyamanan, keamanan, sukacita duniawi di tanah Mesir, maka perjalanan mereka menjadi molor sampai 40 tahun. Perjalanan rohani hidup manusia digambarkan oleh Santa Teresa Avila dalam karyanya Puri Batin. Ada 7 ruang. Masing-masing ruang menggambarkan tingkatan perkembangan hidup rohani seseorang. Dengan ruang yang ke-7 sebagai tingkatan paling akhir, yaitu ketika manusia, orang-orang
yang mau hidup secara rohani bersatu dengan Allah sendiri. Kita dapat bergerak dari ruang pertama ke ruang kedua, ke ruang ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi karena degil hati kita ingin kembali pada cara-cara lama kita menjalani hidup, maka perkembangan rohani kita pun tersendat. Bahkan orang yang sudah mencapai tingkatan hidup rohani di ruang ketiga dan ruang keempat bisa jadi kembali ke ruang pertama, bahkan terlempar dari puri batin itu sendiri. Ini suatu perjuangan yang berat, butuh hati yang sungguh-sungguh terbuka dan percaya kepada Allah dalam hidup. Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Allah tidak pilih kasih. Setiap orang diberikannya kesempatan yang sama untuk beroleh keselamatan kekal dalam diri Yesus Kristus Putranya. Namun, karena kedegilan hati, kekerasan kepala kita menjadi sukar bersatu dengan Allah. Hari ini kita semua diajak oleh Tuhan untuk meninggalkan sikap degil hati, keras kepala. Tujuannya ialah agar kita bisa bersatu dengan Allah secara paripurna. Sida-sida dari Ethiopia dapat menunjukkan teladan yang baik untuk kita. Dia menunjukkan suatu usaha, suatu inisiatif untuk mengenal Tuhan. Ada perbedaan antara usaha dan inisiatif di sisi lain dengan rasa nyaman, rasa aman untuk kembali kepada cara-cara hidup yang lama. Jika dalam diri kita terdapat dua kecenderungan ini, maka hidup rohani kita tidak akan pernah berkembang. Memilih jalan Tuhan artinya rela meninggalkan cara hidup lama, tidak degil hati, dan mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Marilah hari ini kita terima rahmat sakramen Ekaristi, Yesus Sang Roti Hidup. Semoga dengan rahmat Tuhan, Ia membantu kita mengubah kecenderungan hati kita untuk kembali pada cara hidup yang lama. Hidup di dalam Kristus, hidup sebagai manusia baru. Tuhan memberkati. Mari